A Shop for Killers merupakan serial Korea terbaru yang dibintangi aktor Lee Dong-wook dan Kim Hye-jeon. Serial bergenre laga itu diadaptasi dari novel terkenal. Serial ini mengisahkan mahasiswi bernama Jian yang menjadi target sekelompok pembunuh bayaran setelah kematian pamannya. Berikut adalah alur cerita dari serial A Shop for Killers menurut sudut pandang Jian. Hai, aku adalah Jian, seorang mahasiswi yang berusia 21 tahun yang masih menjalankan studiku di sebuah universitas. Orang tuaku telah meninggal dan aku telah menjadi yatim piatu sejak kecil. Aku dibesarkan oleh pamanku yang bernama Jiman. Pamanku terlihat seperti laki-laki dewasa biasa. Namun di balik itu dia sesungguhnya memiliki bisnis toko rahasia bernama Murder Help yang sebelumnya tidak aku ketahui. Suatu hari, pamanku meninggal dunia dengan penyebab yang misterius, namun kepolisian memberikan informasi kepadaku jika pamanku telah melakukan bunuh diri. Kematian pamanku menjadi kehilangan terbesar bagiku karena terjadi secara tiba-tiba. Aku akhirnya berusaha mengungkap kematian pamanku dengan pulang ke rumahnya. Rumah pamanku adalah rumah yang pernah aku tempati waktu kecil setelah orang tuaku meninggal. Aku tinggal bersamanya hingga aku cukup dewasa. Di sana, aku berupaya untuk mengumpulkan berbagai petunjuk. Namun, ketika sedang mencari informasi, aku justru diserang sekelompok pembunuh bayaran. Rumah pamanku juga diserang drone bersenjata dari berbagai arah. Situasi mencekam itu memaksa diriku untuk melarikan diri. Aku berusaha kabur dengan mengingat berbagai pelajaran berharga tentang bertahan hidup yang diajarkan pamanku dulu. Meski berhasil kabur, ternyata aku tidak bisa bebas. Pamanku pulang ke rumah, nenekku meninggal dunia secara misterius. Disusul dengan meninggalnya kedua orang tuaku. Ternyata selama ini pamanku bekerja dalam sebuah organisasi yang bernama Babylon. Babylon adalah sebuah organisasi tentara bayaran yang tidak segan untuk membunuh demi menjalankan sebuah misi bayaran dari para penyewanya. Namun di dalam Babylon ada seseorang yang sangat kejam dan selalu melenceng ketika menjalankan misi. Dia adalah Bell, orang yang tidak punya rasa simpati dan empati. Pamanku Jiman sangat tidak suka dengan Bell, begitupun sebaliknya. Sampai suatu ketika masalah internal terjadi hingga Bell berusaha untuk membunuh pamanku, namun pamanku berhasil selamat. Pamanku juga menyelamatkan seorang wanita dari kekejaman Bell, yaitu Min Hye. Setelah kejadian itu, Babylon terpisah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Bell dan kelompok pamanku Jiman. Dari beberapa anggota Babylon, hanya ada satu yang setia kepada pamanku. Dia adalah Pasin, seorang pria dari Thailand yang ahli dalam bela diri Muay Thai dan bersenjatakan karambit. Setelah terpecah, akhirnya Babylon diistirahatkan. Pamanku dan Pasin memutuskan untuk pensiun dan mengundurkan diri dari Babylon. Lalu pamanku menemui teman lamanya yang bisu bernama Honda untuk mengurus dan menjaga Min Hye. Honda juga memiliki adik laki-laki bernama Brother. Ketika itu, Honda telah menjalankan bisnis jual beli senjata ilegal untuk para pembunuh bayaran. Pamanku ditawarkan untuk menjadi rekan bisnisnya. Namun saat itu pamanku menolaknya karena tidak tertarik. Ketika pensiun dari Babylon, pamanku berencana untuk hidup dengan damai. Namun Bell kembali menghantui pamanku. Bahkan di balik kematian nenek dan orang tuaku, ternyata Bell lah yang menjadi dalangnya. Bahkan aku meminta Pasin untuk melatih diriku juga, hingga aku mahir melakukan seni bela diri Muay Thai. Ketika aku bersama Pasin, Min Hye dan Brother berhasil mengalahkan kelompok Bell, Bell tidak menampakkan dirinya. Anehnya, pamanku hidup kembali dan datang di hadapanku dengan penuh luka.